الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. إن الله الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Salawat serta salam semoga tercurah kepada seluruh umat Islam di seluruh jagat raya. Sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat serta salamnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Al-Ma'sum wal-Ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Kiwari ya, kita akan ngobrol perihal iman Islam ya. Bicara tentang iman Islam juga bicara tentang sumber utama, yaitu kitab suci Al-Quran. Kalau kita buka-buka ya konten-konten yang bicara tentang langit. Nah, kita sekarang bicara tentang langit. Kalau di dalam kitab suci itu artinya as-sama. Ya. As-sama. Ma makna as-sama? Apa makna langit di dalam Al-Quran? Gitu ya. Ya. Kita harus membuka ya, satu persatu ayat tentang langit. Jadi kenapa langit itu biru ketika siang, kemudian transparan ketika malam? Ya. Nah, kemudian dan cerita tentang langit ini banyak fiksi yang fiktif. Ya. Banyak fiksi yang fiktif tentang langit, ya. Negeri di awan, ya. Kerajaan langit segala macam itu fiktif, ya. Dari fiktif itu juga menghasilkan fiksi yang menyesatkan. Nah, tapi kitab suci Al-Quran ya mendorong kita kepada fiksi yang nyata, yang sesungguhnya berdasarkan sains, ilmu, pengetahuan dan teknologi. Itu sesuai dengan kitab suci. Kullu syai'in, segala sesuatu fasalnahu ala ilmin. Allah terangkan di dalam Al-Quran secara ilmiah. Secara ilmiah. Nah, kita buka konten-konten YouTube saudara-saudara kita ya. Dia hanya memakai satu ayat ya, sab'a samawat. Sab'a 7 samawat, langit. Padahal sab'a samawat itu tidak mesti kita tidak mesti diterjemahkan kepada hitungan dalam sistem desimal 7. Tidak ya. Kenyataannya kan lapisan langit ada 4 sesuai dengan Quran. Kemudian saudara kita yang dikritik, mana katanya 7? Hanya 4 lapisan kok. Nah, kemudian saudara kita juga menjawab, kan ada lapisan antara, kan gitu. Antara troposfer dan stratosfer ada tropopos. Antara stratosfer dan mesosfer ada stratopos. Kemudian antara meson dan termosfer ada ionosfer gitu. Jadi terkesan ya, dari sab'a itu diambil langsung tafsirkan oleh ilmu pengetahuan. Ya, padahal di dalam kitab suci itu begitu rinci keterangan tentang Al-Quran, tentang langit itu rinci ya. Seperti kita ambil ayat Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara daraballahu kasajaratan. Alam tara daraballahu
kalimatan kasajaratan arduha sabitun wa faruha bis sama. Gitu. Jadi langit itu sejak daun itu muncul di permukaan bumi itu udah langit ya. Arduha sabitun, akarnya menghunjam ke bumi, wa faruha fis sama, dan daunnya ke langit. Kan pohon itu bukan hanya pohon yang besar ya. Anak pohon juga disebut pohon. Sejak dia tunas ya. Ketika kita mengubur satu biji itu di bumi, kemudian pas dia muncul tunas, keluar dari bumi itu udah masuk langit. Arduha sabitun wa faruha fis sama. Itu kalimatnya. Akarnya menghujam ke bumi dan daunnya fi sama. Bukan ke atas, tapi di sama, di langit. Nah, sejak itulah yang disebut langit ya. Kemudian Quran banyak menerangkan tentang betapa mudahnya burung-burung yang terbang fis sama, di langit. Kemudian Allah membentangkan awan fis sama, di langit. Nah, jadi itulah langit. Kemudian Allah menjadikan petir, ya, hujan, salju, ya, kemarau. Ya. Nah itu jadi sejak dari permukaan bumi sampai ayat-ayat yang bicara tentang perubahan-perubahan cuaca. Itu lengkap. Nah ketika kita mengartikan perubahan cuaca, itu bahasa Latinnya apa? Tropos, ya. Troposfer, gitu. Disitulah troposfer. Yang menamakan itu kan manusia, ya. Troposfer itu manusia, penemu sebutlah begitu, bukan pencipta. Yang pencipta ya Allah, ya. 1881 ya, 1881 siapa tuh? Theodor von Karman katanya, ya. Kemudian diteruskan kepada NASA untuk manusia memudahkan memanfaatkan wahana angkasa ini. Nah, itu disebut jawi sama di dalam Al-Quran, ya, troposfer, tempat di mana dari 0 permukaan bumi sampai 10 km tempat terjadinya perubahan cuaca. Terjadinya perubahan cuaca itu bahasa Latinnya troposfer, itu selimut, ya. Selimut. Ya, kalau bahasa Quran itu tibako, menyelimuti, menggenggam, melingkari. Tropos itu. Kemudian juga kita menemukan ayat di dalam Al-Quran, ya. Was-sama'i dzatil hubuk. Perhatikan langit yang memiliki hubuk. Hubuk itu asal kata dari habaka, tenunan, saringan. Mungkin terbayang kita saringan pasir, ya, saringan santan, ya. Jangan berpikir di langit banyak berterbangan saringan pasir dan saringan santan, tidak. Artinya langit memiliki saringan. Itu yang kita kenal ozon, ya, stratosfer itu. Itu yang kita kenal ozon. Jadi ozon itu, ya, hubuk itu, wasama izatil hubuk. Perhatikan asama yang memiliki ozon. Perhatikan asama yang memiliki hubuk. Lapisan kedua yang disebut hubuk itu berfungsi untuk menyaring sinar ultraviolet, ya. Sinar matahari disaring oleh wasama izatil hubuk. Perhatikan asama yang memiliki hubuk, stratosfer. Kemudian tingkat berikutnya itu Quran menyebutkan wasama izatil buruj, ya, barizatan, barjahon, ya, benteng. Ya, kalau kita sebut benteng itu kita teringat dengan bak catur ada di pinggir itu benteng. Atau kita berpikir tentang benteng-benteng perang, ya, zaman-zaman kerajaan, ya. Fungsinya untuk menahan. Wasamai zatil buruz, perhatikan asama yang memiliki buruz, benteng. Fungsinya dia untuk membentengi, ya,
dari benda-benda luar angkasa, asteroid yang masuk ke garis edar bumi itu menjadi meteor, dan dia dihentikan oleh buruj, was-sama'i zatil buruj, benteng. Kemudian tingkat berikutnya, ya, Quran menyebutkan walaqad zayyana sama dunya bimasabih wajalnaha rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana, sesungguhnya aku hiasi, perhiasannya, perlengkapan. Sesungguhnya aku lengkapi sama dunia, langit dunia ini dengan masabih, dengan misbah-misbah, lampu-lampu, ion. Ya. Jadi kalau kita lihat neon itu adalah bolak-baliknya arus ion, jadi bercahaya. Kemudian fungsi dari ionosfer, ya, atau sebut juga termosfer, itu jika sinar matahari mengenai termosfer, dia akan meratakan sinarnya ke seluruh penjuru dunia yang mengalami siang. Dia merata dia. Jadi tidak sinar matahari tidak berfokus kepada satu tempat. Misalnya khatulistiwa, tidak. Jadi termosfer itu berfungsi ketika sinar matahari itu mengenai termosfer atau ionosfer, dia akan menyebarkan cahayanya ke belahan setengah bumi, dan di situ bumi mengalami siang. Ya. Di samping juga dikenal dengan atorik, ya, sab'a toroiko. Makanya di situ juga ada wahana luar angkasa, ya, tempat stasiun luar angkasa, tempat di situ satelit. Ya. Sab'a toroiko itu adalah gelombang untuk kita bermanfaat dalam bidang komunikasi, ya, handphone segala macam. Sab'a toroiko. Di situ banyak gelombang yang bisa memantulkan kembali ke bumi untuk kebutuhan manusia. Jadi lengkap, ya, dalam Al-Quran. Troposfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer atau eksosfer. Itu dalam Al-Quran disebut jawis sama, hubuk, buruj, masabih. Nah, jadi kita membayangkan, ya, zaman Nabi itu nggak ada fakultas astronomi, ya. Kemudian Nabi itu nggak pernah sekolah di fakultas ekonomi, tapi Nabi berdiri di atas di hadapan seluruh sahabatnya menerangkan tentang lapisan-lapisan langit. Ya. Jadi kalau manusia umumnya 1881 penemu katanya Theodor von Karman, kemudian diteruskan oleh NASA. Al-Quran sudah menerangkan 1442 tahun yang lalu oleh seorang nabi, ya. Seorang nabi yang berdiri di topografi alam yang begitu tandus, ya, dan orang memandang sebelah mata. Nah, kemudian dari ayat-ayat Quran, ya, banyak menghasilkan seluruh disiplin ilmu. Quran itu jadi fondasi dari pilar-pilar ilmu, ya. Terutama zaman-zaman Abbasiyah bermunculanlah ahli-ahli ilmu dalam seluruh bidang. Zaman-zaman Abbasiyah itu diambil langsung dari sumbernya Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah fondasi dari pilar-pilar ilmu, termasuk tentang astronomi. Ya, troposfer, Quran menerangkan jawis sama. Stratosfer, Quran menerangkan was-sama'i zatil hubuk. Ya. Kemudian mesosfer, Quran menerangkan tentang was-sama'i zatil buruj. Kemudian termosfer, ionosfer, Quran menerangkan masabih, walaqad zayyana sama dunya bimasabih wajalnaha rujuman lisyayatin. Nah, kemudian Quran juga menerangkan tentang angkasa luar, fi falaki yasbahun. Fi falaki yasbahun, fi di falak, alam falak, yasbahun, berenang, mengambang seluruhnya. Di seluruhnya benda-benda luar angkasa, Quran menerangkan mengambang, berenang, ya. Tajri di mustaqarrolaha, dia beredar pada porosnya. Ya, segitu aja dulu singkat, ya. Nanti kita bisa rinci dengan ayat-ayat di video berikutnya insyaallah, ya. Jadi seorang nabi dibantu oleh wahyu menerangkan tentang lapisan langit.
ya, dasar-dasar astronomi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kita. Di dia ngusup data. Dia sudah buka proyek jadi di dia bata guys. Komisi bahan. Ini masih gitu bang. Mereka mah gimana? Itu bukan area, bukan tambahan. Panas, panas. Kang Oji, tuh tinggal saya kene sudah digodok, tidak berubah rasa, bentuk, warna tidak, berarti ini masih bagus, masih bisa, masih bisa. Cek ikan.